Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kondisi serta hidayah yang tiada tara. Serta tak lupa kita berikan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah kita jadikan sebagai pedoman ataupun acuan untuk berperilaku dan berakhlak yang baik. Serta kata la ilaha illallah yang tidak akan pernah berhenti untuk berucap. Di saat kita melihat era pada saat ini, umur bumi semakin tua dan perkembangan teknologi tidak ada batasnya. Karena tidak ada batas dari perkembangan teknologi inilah yang menyebabkan banyak sekali tantangan ataupun banyaknya pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kehidupan umat manusia pada zaman ini. Dan karena itulah yang menjadi sebuah tantangan untuk umat muslim agar tetap berada di jalan yang benar, yakni jalan Allah SWT. Ketika kita melihat masa ini, apalagi kita melihat era-era remaja, kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja. Salah satunya itu adalah berpacaran. Pada kehidupan seperti sekarang, memang masa remaja itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tetapi untuk sekarang banyak sekali remaja yang menginginkan berpacaran karena apabila mereka tidak berpacaran, maka akan disebut sebagai orang yang culun ataupun kuno ataupun ketinggalan zaman dan yang lain sebagainya. Padahal definisi dari pacaran kan jauh daripada itu. Selain itu juga ada pun beberapa orang yang merasa bahwasanya mereka itu harus bergonta-ganti pasangan karena mereka merasa bahwasanya apabila mereka gonta-ganti mereka merasa keren. Padahal itu termasuk salah satu contoh pergaulan bebas yang akan mengarah ke dosa yang besar. Dan herannya banyak banget orang tua sekarang yang suka mensupport anaknya untuk tetap berpacaran gitu. Padahal berpacaran itu merupakan hal yang buruk untuk dilakukan dan banyak sekali hal-hal remaja yang bisa dilakukan lah selain pacaran. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum ataupun kita berbagi ilmu, saya berbagi ilmu kepada kalian mengenai pemikiran remaja mengenai berpacaran. Dan berpacaran itu seperti apa sih sebenarnya? Seperti yang udah saya bilang sebelumnya ya, bahwasanya berpacaran itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang karena mereka menganggap berpacaran itu merupakan suatu hal yang lucu, romantis dan ya sangat amat ingin dilakukan oleh banyak orang lah, karena memang memberikan banyak sekali kemesraan dan yang lain sebagainya terhadap pasangan lawan jenis kita. Padahal arti dari pacaran itu jauh banget gitu loh, karena pacaran di luar menikah maksudnya itu tuh bisa mendekatkan atau menjerumuskan kita ke zina. Karena kenapa? Karena pastinya berpacaran itu ya awal-awalnya kita cuma tatap-tatapan, nanti lama-kelamaan kita akan melakukan hal-hal yang lebih dan pastinya itu akan dipengaruhi sama hawa nafsu dan pengaruh dari syaitan. Adapun juga orang-orang yang mengatakan bahwasanya aku nih pacaran LDR ataupun long distance relationship, jadi kita nggak mungkin pegang-pegangan dan yang lain sebagainya. Padahal itu sama aja, karena apa? Karena mereka masih saling mengirim pesan, mengirim emoji, mengirim foto-foto dan yang lain sebagainya. Pastinya itu pasti bakal berhubungan langsung sama zina-zina yang lain kayak zina hati, zina pikiran dan yang lain sebagainya. Adapun juga salah satu sebutan lucu bagi remaja masa kini yang suka berpacaran itu adalah pacaran syariah, dimana pacaran syariah yang didefinisikan oleh mereka itu adalah berpacaran tanpa berpegangan tangan. Jadi seperti contohnya mereka itu bertemu aja dan mereka ngedate gitu tanpa harus berpegang tangan ataupun berpelukan ataupun melakukan kontak fisik lah intinya. Padahal itu sama saja,
Karena ya nyatanya mereka saling mengutarakan perasaan mereka, mereka bermesra-mesraan dan pasti mereka akan mengimajinasikan pasangan lawan jenis mereka. Dan itu udah termasuk ke zina pikiran gitu loh. Maka dari itu banyak orang yang sebenarnya salah paham mengenai pemikiran bagaimana berpacaran yang benar. Karena seharusnya berpacaran yang benar dan yang sah itu dilakukan ketika orang tersebut sudah sah menikah. Ketika perempuan dan laki-laki itu sudah menikah dan sah, mereka boleh berpacaran sepuas mereka. Tapi kalau misalkan belum, ya berarti itu hanya mereka bukan pasangan yang sah dan itu adalah hal yang haram untuk dilakukan. Selain itu juga, sebenarnya di Al-Quran itu juga sudah diperingatin mengenai berpacaran. Salah satunya itu adalah ayat 32 pada surah Al-Isra yang membahas mengenai zina, di mana kita itu diperingatin untuk tidak mendekati zina karena zina itu adalah dosa yang besar. Ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, dari ayat 32 surat Al-Isra ini itu udah menjelaskan bahwasanya kita tuh tidak boleh terjerumuskan oleh zina. Karena zina itu merupakan salah satu cabang bagaimana umat muslim itu bisa mendapatkan dosa yang cukup besar. Dan salah satu contoh zina yang paling lumrah dan normal untuk dilakuin itu ya pacaran. Oleh karena itu pacaran itu dianggap hal yang menyesatkan, teman-teman. Karena apa? Karena awal-awalnya aja kita melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang aman-aman aja, tapi lama-kelamaan kita akan melakukan hal-hal yang lebih daripada itu dan akhirnya memunculkan fitnah dan akhirnya kita akan melakukan zina. Awalnya aja zina mata, terus zina pikiran, zina hati, terus zina-zina yang lainnya, dan pastinya itu akan memperberat dosa kita dan dosa lawan jenis kita kan. Oleh karena itu jangan sampai kita itu berpacaran, karena pacaran itu ya emang menyesatkan gitu. Jadi buat kalian yang punya keinginan buat punya pacar, yang mending dipikir-pikir dulu deh, karena dosanya itu besar banget. Dan buat kalian yang single ataupun masih jomblo, itu merupakan salah satu cara bagaimana Allah SWT itu menjaga kalian agar bisa mencapai atau bisa mendapatkan jodoh terbaik kalian gitu loh, tanpa harus berpacaran. Dan sebagai pengalaman aja, saya tuh dulu juga memiliki pemikiran untuk berpacaran, dan saya juga udah pernah berpacaran 1 kali. Tapi karena saya tahu bahwasanya berpacaran itu adalah hal yang tidak benar, dan saya mengetahui bahwasanya berpacaran itu merupakan hal yang bisa mendatangkan zina dan dosa yang sangat amat besar. Dan selain itu juga, saya juga menyadari terdapat beberapa kerugian-kerugian gitu loh karena kita berpacaran. Banyak waktu-waktu yang terbuang yang seharusnya itu bisa kita gunakan untuk mengisi masa remaja kita yang cuma terjadi 1 kali dalam seumur hidup. Oleh karena itulah saya tidak memiliki minat sedikit pun untuk berpacaran sampai saat ini karena hal tersebut gitu loh. Jadi buat kerugian-kerugian yang saya rasakan dan saya sadari, selain mendapatkan dosa besar dari perilaku berpacaran yang ternyata itu adalah perbuatan zina yang memunculkan dosa yang besar, itu ada. Jadi yang pertama itu udah saya bahas sebelumnya, udah saya sebut sebelumnya bahwasanya waktu yang akan terkuras terus menerus. Karena apa? Karena kalau misalkan kita pacaran dengan lawan jenis, itu pasti kita akan selalu meluangkan waktu kita untuk pacar kita tanpa harus memprioritaskan diri kita ataupun ibadah kita, sehingga lama-kelamaan ya pastinya waktu kita terkuras habis untuk hal-hal yang digunakan untuk mengabari pacar kita, memberi hadiah untuk pacar kita, meluangkan waktu dengan pacar kita, padahal banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selain berpacaran gitu loh. Selain bermesra-mesraan, kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Kita juga bisa memperkuat iman kita gitu loh, daripada kita itu harus berpacaran. Jadi dengan pacaran itu menurut saya itu bisa melemahkan iman, karena kita bikin kita lebih malas buat ngelakuin kegiatan-kegiatan lain, terutamanya ibadah. Terus menurut saya yang kedua itu bikin boros. Karena apa? Karena kalau misalkan ada orang pacaran, itu udah saya sebut juga bahwasanya kita tuh pasti bakalan berikan hadiah gitu loh ke pacar kita. Ketika pacar kita ulang tahun atau pacar kita menginginkan sesuatu, kita pasti berusaha membelikannya sebagai bentuk kasih sayang terhadap pacar kita. Padahal hal-hal tersebut ataupun uang yang kita punya itu bisa kita buat untuk
memenuhi kebutuhan kita sehari-hari untuk hal-hal yang bermanfaat, entah itu untuk menggali potensi kita, bakat kita, atau bisa digunakan untuk amal yang dimana itu pasti bakalan menjadi amal jariah yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Itu yang saya rasakan apabila kita tidak berpacaran, dan apabila kita berpacaran maka akan menimbulkan kerugian-kerugian seperti itu. Dan selain itu juga dengan adanya pacaran itu terkadang itu akan menimbulkan fitnah gitu loh, dan nama baik kita itu terkadang itu akan tercoreng apabila kita ketahuan nih, misalkan kita bermesra-mesraan dengan pacar kita, yang pastinya orang-orang sekitar kita itu akan mengecoh kita, akan menjelek-jelekkan kita, dan akan tertimbulnya fitnah antara Anda dan pacar Anda gitu, misalkan. Jadi fitnah-fitnahnya itu hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan tapi diomongkan oleh orang-orang sekitar karena kalian melakukan hal yang tidak senonoh gitu loh di lingkungan sekitar, sehingga terciptanya fitnah dan mencemarkan nama baik kalian. Dan hal itulah yang membuat pacaran itu sebenarnya tuh banyak banget dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Tapi misalkan ada beberapa orang yang menyebutkan bahwasanya pacaran itu sebagai support system, bla 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 dan yang lain sebagainya. Ya mungkin itu awal-awal yang kalian rasakan ketika kalian berpacaran, tapi lama-kelamaan kalian tuh akan terlena, kalian akan terjerumus, dan pastinya lama-kelamaan kalian bakal sering galau, overthinking, dan kalian akan melupakan Tuhan kalian kalau misalkan kalian itu berpacaran. Seperti itu. Jadi seperti itu. Bukan hanya karena dampak negatifnya aja yang bisa kita rasain selama kita pacaran, entah itu sakit hati, kita putus cinta, dan lain sebagainya. Islam kan juga sudah melarang kita gitu loh untuk tidak terjerumus oleh zina, karena memang pacaran itu kan masuknya ke dalam zina, karena awal-awalnya kita akan melakukan hal-hal seperti bersentuhan tangan, terus habis itu berpelukan, dan melakukan hal-hal yang tak senonoh yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat manusia, apalagi umat-umat muslim ataupun remaja muslim gitu. Selain itu juga faktor-faktor yang sebenarnya itu mempengaruhi pemikiran remaja mengenai berpacaran itu seperti apa, itu karena banyak banget konten-konten ataupun banyak banget budaya-budaya yang seharusnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam itu tuh masuk ke dalam pikiran remaja Islam pada masa kini, sehingga banyak banget kita melihat remaja muslim itu berpacaran karena mereka iri, mereka ingin merasakan kemesraan, kasih sayang dari lawan jenis ataupun orang yang mereka sukai. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, berarti nggak boleh suka sama seseorang dong? Ya untuk hal-hal tersebut itu adalah hal yang lumrah. Ketika kita menyukai seseorang, itu adalah salah satu tanda kekuasaan dari Allah SWT. Yang salah itu adalah bagaimana cara kita bisa mengelola perasaan itu dengan cara, ya berarti kita harus pacaran dong untuk memuaskan perasaan kita. Padahal untuk memuaskan perasaan kita aja kita tuh harus menundukkan pandangan untuk orang yang kita suka, dan kita harus benar-benar bisa menjaga hati kita agar tidak terjerumus oleh godaan syaitan. Jadi kita tidak terjerumus oleh hawa nafsu gitu. Dan pastinya kita sebagai remaja muslim itu pasti memiliki banyak waktu untuk melakukan banyak hal, pengalaman-pengalaman yang seharusnya bisa kita rasakan untuk waktu-waktu remaja, seperti ya kita melakukan meningkatkan potensi atau bakat kita, ataupun kita mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun lomba-lomba, ataupun kita belajar ataupun mengejar cita-cita kita, dan hal-hal bermanfaat lainnya yang pastinya itu akan membuat kalian lebih fokus sama value ataupun nilai yang ada di dalam diri kalian daripada kita harus pacaran. Dan selain itu juga untuk remaja pada masa ini dan sampai masa nanti itu kita pasti bakalan harus bisa meningkatkan ibadah kita, karena pasti banyak banget godaan-godaan dan tantangan yang akan muncul di hadapan kita karena adanya percepatan teknologi dan globalisasi pada masa ini. Jadi itu adalah salah satu tantangan kita, dan kita harus bisa melaluinya untuk bisa menjadi remaja muslim yang taat pada agama dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi untuk mengenai pemikiran benak pacaran
di pemikiran remaja itu kurang lebihnya ya karena mereka ingin merasa keren, mereka ingin merasa gaul, mereka merasa tak ingin direndahkan karena merasa kuno ataupun culun karena tidak berpacaran. Padahal dengan kita bisa menjaga diri kita baik-baik, kita bisa mencoba menjadi lebih baik lagi, pastinya itu banyak banget orang-orang positif yang pastinya akan menghubungi kita dan akan selalu berada di sisi kita daripada orang-orang yang selalu membawa dampak negatif kepada kita. Salah satunya ya godaan-godaan untuk berpacaran dan sebagainya. Dan aku ingetin lagi ya teman-teman bahwasanya masa remaja kita itu masa yang emas yang dimana cuman bisa kita lakukan pada satu kali aja. Kita cuma bisa ngelakuin itu satu kali aja seumur hidup kita. Jadi kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat, banyak hal yang bisa kita lalui dan kita tempuh daripada kita harus berpacaran dan sakit hati karena lawan jenis kita yang selalu tidak balas chat kita gitu. Nah, begitu. Jadi gunakan waktu kalian lah untuk belajar atau menggali potensi diri lah untuk bekal masa depan dan memperkuat ilmu agama untuk kehidupan dunia dan akhirat kalian yang lebih baik. Baik, menurut saya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya berikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua dan memberikan pencerahan kepada kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak yang menyinggung kalian. Di sini saya juga masih belajar, jadi kita bisa saling berbagi, kita saling bisa sharing ilmu, karena ada baiknya juga kita sebagai umat muslim kan sharing-sharing ilmu untuk memperkuat ilmu agama kita. Dan semoga kita juga tetap menjadi umat yang selalu ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa masuk surga. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.